Nama saya Triono. Perkenalkan, nama saya Suratno, biasa dipanggil Pak Ratno. Nama saya Pak Muzari, nelayan tambak lorong. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Untuk pembuatannya untuk kelegalan kapal di bawah 5 JT. Yang saya tahu tentang pas kecil itu ibarat STNK kendaraan bermotor lah. Pas kecil itu STNK kendaraan perahu. Manfaatnya jelas ada. Itu merupakan identitas perahu yang kita miliki. Namanya apa, ukurannya berapa, kemudian ya ini untuk penangkapan, jalur penangkapan dan sebagainya. Terus terang yang membuatkan tuh ketua KUB apa sama itu wakil KUB-nya. Pengurusannya saya kira mudah ya, karena ada koordinator di lapangan mulai ketua kelompok, sehingga kita tinggal memberikan data tentang perahu, ukuran perahu, kemudian KTP yang punya, kemudian perahu itu dibuat tahun berapa, tukang yang membuat itu siapa, itu ada semua di situ. Jadi ketika perahu itu mau dijual ataupun hilang, kita akan mudah untuk melacaknya, karena nama perahu itu tidak ada yang sama di seluruh desa Talengan. Surat BPK itu surat bukti pencatatan kapal. Berarti seperti BPKB kayak seperti motor itu. Jadi surat untuk kepemilikan kapal di bawah 5 JT. Jadi itu ibarat BPKB kendaraan bermotor. Kalau ini adalah BPKB kendaraan perahu. Itu manfaatnya untuk surat legal kapal. Pada BPKB itu enak kita. Jadi nelayan merasa istilahnya mentaati peraturan yang diajukan oleh pemerintah. Dan BPKB ini ketika nanti usia perahu berapa tahun akan tahu. Dan ini sebagai identifikasi pemerintah bahwa nelayan yang punya perahu siapa, yang nggak punya perahu siapa, dan perahu jumlahnya di Indonesia ada berapa bisa tahu melalui BPKB tersebut. Saya pembuatannya di kantor dinas perikanan. Urusan BPKB juga sangat mudah, karena dari Dinas Kelautan Provinsi biasanya akan datang ke wilayah untuk mensosialisasikan tentang BPKB tersebut. Kalau melaut itu 1 minggu mulai 1 kali. Jadinya kerjanya itu 6 hari. Saya melaut 6 sampai 5 hari. Kalau tiap berangkat habis 20 liter. BBM yang saya pakai bensin sekitar 1,5 liter untuk 3 hari. Beli solarnya itu dari air kencing dari laut itu, penangkapan dari tongkang-tongkang itu dibeli. Saya beli harga 5.800 1 liter. Kalau Saya beli BBM di eceran. misalnya itu Pak, kalau beli solar itu mau di SPBU tidak boleh suruh ngurus surat rekomendasi. Karena di Pertamina kita kejauhan, jumlah nelayan di Tambak Lorok itu sekitar 1097. Sedangkan nelayan kecil yang pakai bukat itu cuman 193. Nelayan Tambak Lorok itu sekarang mulai
bertambah, cuman nelayan besar yang bertambah, tapi nelayan kecil itu mulai berkurang. Kalau BBM bersubsidi saya kurang tahu, dan dari mana subsidinya saya juga kurang tahu, Mas. Pengetahuan saya AKR itu berhenti sekitar 2-3 tahun. Karena berhentinya saya juga kurang tahu, kemungkinan ada apa-apa saya juga kurang tahu. Tahunya aja AKR tiba-tiba berhenti aja kayak gitu. Jadi sebenarnya BBM bersubsidi ini bagian dari perlindungan usaha nelayan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, di situ disebutkan ada perlindungan dan pemberdayaan. Di bagian perlindungan ini salah satunya adalah pemerintah wajib menyediakan sarana maupun prasarana usaha perikanan. Nah, disinilah sebenarnya BBM itu dijamin. Hanya saja BBM bersubsidi ini melekat pada keberadaan pelabuhan perikanan. Jadi di berbagai tingkatan ya, mulai dari pelabuhan perikanan Nusantara sampai pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Nah, ini yang tidak ada. Di banyak daerah tidak ada pangkalan pendaratan ikan secara resmi, sehingga ya tidak ada tangki BBM, tidak ada SPDN. Kalaupun ada, tidak berfungsi. Terkait dengan susahnya nelayan kecil untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, pertama jelas karena tidak adanya prasarana BBM di sentra-sentra nelayan. Yang kedua, dari syaratnya sendiri itu ada kesimpang siuran regulasi, kesimpang siuran siapa yang sebenarnya berwenang untuk mengeluarkannya dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. Nah, selama ini Dinas Perikanan Kota menggunakan KUB sebagai mekanisme penyalurannya, padahal tidak semua nelayan itu ikut KUB. Yang perlu dilakukan mendesak oleh pemerintah sekarang adalah membereskan tentang data ini, karena nelayan itu sangat dekat dengan kemiskinan. Nelayan dari dulu itu nelayan kecil terutama itu sangat dekat dan selalu terjerat dengan kemiskinan, dan data kemiskinan, data nelayan ini tidak pernah tuntas sampai sekarang. Padahal pemerintah Kota Semarang ini sudah mencanangkan sebagai smart city. Jadi yang bisa dilakukan menurut kami Fitra, pemerintah Kota Semarang perlu membuat layanan untuk nelayan ini yang berbasis online. Jadi integrasi datanya itu harus dipastikan betul dengan misalnya DTKS, dengan NIK. Ini layanan-layanan dasar yang sebenarnya harusnya sudah disediakan oleh Kota Semarang. Ya, selama ini nelayan sendiri sangat kesulitan untuk mengakses surat rekomendasi dari dinas, dalam hal ini pemerintah. Dan kemarin sempat diskusi dengan dinas bahwa dikatakan dinas itu tidak mempersulit untuk pemberian surat rekomendasi bagi nelayan. Oleh karena itu dinas menyarankan jika nelayannya untuk mengakses ini agar supaya tergabung dalam kelompok-kelompok yang sudah dibina oleh dinas. Padahal selama ini nelayan sendiri sangat kesulitan untuk bisa membuat kelompok atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Harusnya dinas ini turun ke lapangan langsung, membuat gerai atau suatu pemberian info bagi nelayan agar mudah untuk bisa mengakses surat rekomendasi. Nelayan sendiri kebanyakan
mereka buta huruf. Nah, dalam hal ini tidak bisa baca tulis. Tapi kalau jika ada dinas atau penyuluh yang sering ke lapangan, tidak hanya mengurusi yang kelompok yang dibina oleh dinas, saya kira nelayan sendiri akan lebih mudah untuk bisa mengakses surat rekomendasi tersebut. Dan yang lebih utama, untuk pembelian BBM itu harusnya didekatkan di lingkungan nelayan, bukan dijauhkan untuk SPBU-nya. Dalam hal ini pemerintah harus siap menyediakan SPBN yang dibutuhkan oleh nelayan, karena ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya, yang mana pemerintah daerah maupun pusat berwenang untuk menyediakan prasarana dan sarana. Itu sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Harusnya dinas atau pemerintah lebih bisa untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh nelayan. Pak Corona itu penjualan menurun, omset menurun, konsumen juga nggak ada yang datang sama sekali. Jadi keadaan pasar tuh senyap mas, penjual sama pedagang senyap mas. Dampak corona juga mempengaruhi omset semuanya Di pasar ini. Dengan adanya ini corona ini itu seperti itu, pasar itu sedikit sepi, pengunjung juga nggak ada. Berdampak bagi kita semua lah, bagi pasar di sini. Selama pandemi ini aku mendapat bantuan dari pemerintah uang 600 itu. Selanjutnya belum ada apa-apa lagi, Pak. Kula pas corona niki mboten nate asal bantuan liya-liya. Mboten nate asal bantuan 600, mboten asal bantuan sembako. Bantuan sosial bagi masyarakat nelayan sendiri selama ini saya kira hampir cukup merata ya. Tapi yang lebih utama dalam hal ini bukan hanya bantuan untuk nelayan saja, maksudnya bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi untuk pemberdayaan lagi. Pemerintah itu lebih bisa mengarahkan agar ketahanan pangan bagi nelayan atau bantuan-bantuan lain ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi bisa nanti nelayan ini atau ibu-ibu nelayan bisa diberdayakan dengan usaha-usaha mikro, yang mana nantinya bisa tidak ketergantungan lewat bansos-bansos di kala musim paceklik, bisa tergabung dalam koperasi nelayan yang sudah ada, di mana di koperasi tersebut ada bantuan untuk kredit usaha maupun bantuan pelatihan untuk usaha-usaha mikro. Karena pemerintah kalau bisa bekerja sama dengan koperasi maupun usaha-usaha pada nelayan ini, nantinya akan bisa menopang perekonomian masyarakat umumnya dan masyarakat nelayan.